Pagi hari pergi ke hutan. Pergi ke hutan dekat dengan semesta. Janganlah kamu takut kepada yang dapat membunuh badan, tetapi takutilah Dia yang dapat membunuh badan dan jiwa. Saya Pastor Petrus Suharjono SY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-14, Sabtu 11 Juli 2026, Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa dikehendaki Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung. Bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, lingkungan-lingkungan, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Benedictus. Semoga berkat doa dan teladan Santo Benedictus, kita akan senantiasa dekat dengan Tuhan dan mengalahkan kekuasaan yang jahat dari dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus dan orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah dalam hidup kita. Dan semoga kita juga tetap setia saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, terutama mereka yang sudah sakit lama dan memerlukan upaya dan perjuangan yang serius untuk sembuh, untuk bebas dari sakitnya. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, yang sedang mencari sekolah, menyelesaikan tugas-tugas, skripsi, dan lain sebagainya. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral,
untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang hari ini akan mengambil keputusan-keputusan besar, langkah-langkah yang penting untuk kehidupan mereka ke depan sebagai pribadi dan keluarga. Semoga Tuhan membantu, menolong, memudahkan segala persoalan dan urusan, dan semoga Tuhan sendiri yang membimbing dan memberkati. Dan kiranya nasihat Yesus yang disampaikan kepada para muridnya, kepada kedua-belas muridnya, juga menjadi inspirasi, juga menjadi peneguhan untuk kita, supaya kita semua senantiasa berfokus mengikuti Yesus, meneladani kehidupannya. Karena cukuplah seorang murid jika dia menjadi sama seperti gurunya. Dan kiranya ajakan, undangan, tuntutan untuk belajar, untuk meneladani Tuhan Yesus menjadi perjuangan rohani, pergumulan rohani bagi kita terus-menerus untuk senantiasa tekun dan setia mengikuti teladan dan langkah hidup yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Maka semoga dalam doa-doa kita, dalam perjuangan kita, dalam pergumulan kita, kita senantiasa bertanya apa yang Tuhan Yesus harapkan, apa yang Tuhan Yesus kehendaki ketika saya menghadapi segala sesuatu yang ada di sekitar, supaya kita mampu bersikap dengan tepat, dengan baik, dengan bijaksana untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan belas kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan semoga kita tidak cemas dan khawatir, semoga kita tidak gagal fokus. Utama kita adalah untuk mengikuti Yesus. Semoga segala kecemasan, segala kekhawatiran, segala pikiran negatif tidak menggagalkan upaya kita untuk senantiasa menghadirkan kebaikan Allah, pengampunan Allah, belas kasih Allah, dan juga kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada kecemasan, mungkin ada tantangan, tetapi semoga kita senantiasa berfokus kepada undangan Yesus untuk senantiasa meneladani Dia, mengikuti Dia, belajar dari Dia, supaya kita semakin sempurna untuk mengikuti, meneladan apa yang menjadi undangan dan ajaran Yesus, sehingga minimal kita setidaknya mendekati menjadi seperti Sang Guru. Berkatalah Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.